Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pengembangan aplikasi kesehatan untuk Indonet dari perusahaan Nevis Tech. Bisa di next. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Nevistes adalah perusahaan teknologi informasi yang telah beroperasi sejak 2004 yang berfokus pada pengembangan solusi digital untuk meningkatkan produktivitas dan visibilitas digital klien. Di lapangan, kami menghadapi permasalahan seperti ketidakcocokan teknologi dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang dan kurangnya integrasi sistem untuk mengatasi hal-hal ini. Kami menawarkan solusi yang meliputi pengembangan perangkat lunak custom, desain UI/UX yang inklusif, dan strategi keamanan cyber yang kuat. Semua disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Solusi kami layak diterima karena kombinasi pengalaman, pendekatan kolaboratif, dan dokumen untuk berinovasi, memastikan bahwa kami dapat memberikan hasil yang memenuhi ekspektasi dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan bagi perusahaan. Rumusan masalah yang kami hadapi dalam pengembangan aplikasi Indonet ini, yang pertama, saat ini jumlah pasien harian di klinik Indonet masih tergolong rendah, yaitu sekitar 5-12 pasien per hari. Kondisi ini disebabkan oleh jam operasional yang terbatas dan waktu konsultasi yang relatif lama. Kemudian, Indonet masih minim dalam penggunaan teknologi, bahkan belum memanfaatkan teknologi yang membuat progres pendataan pasien berlangsung lambat dan memperpanjang waktu tunggu. Selain itu, dapat juga mengurangi tingkat pasien yang datang pada Indonet. Rumusan masalah yang ketiga, tingkat kepuasan pasien di klinik masih rendah, yaitu sekitar 60% yang disebabkan oleh waktu tunggu yang cukup lama dan keterbatasan layanan bisnis berbasis teknologi. Alternatif pemecahkan masalah yang kami tawarkan yaitu pengembangan web apps untuk mencapai MOV, peningkatan jumlah pasien harian dengan pemberian akses mudah untuk pemesanan janji temu, informasi gizi, dan interaksi langsung dengan ahli gizi tanpa perlu mengunduh aplikasi. Kemudian solusi alternatif yang kedua yaitu pengembangan mobile apps untuk mencapai MOV, peningkatan kepuasan pelanggan dengan menyediakan akses layanan konsultasi yang fleksibel, fitur pemesanan janji temu online, dan pengingat otomatis untuk menarik lebih banyak pasien baru. Kemudian terdapat struktur perusahaan kami yang mana kami mengadopsi struktur proyek yang untuk proyek kesehatan Indonet ini. Yang pertama ada project manager, kemudian ada si software engineer yang berisi kepala divisi dan staff, kemudian UI designer yang berisi kepala divisi juga dan staff, kemudian ada ahli gizi untuk menangani segala fitur di aplikasi yang berkaitan dengan gizi, kemudian ada sistem analis, ada di kepala divisi dan staff, kemudian ada database administrator, juga ada di kepala divisi dan juga staff. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait latar belakang masalah. Nah, Indonet sendiri merupakan sebuah perusahaan konsultasi gizi di Kota Malang, menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah pasien yang saat ini hanya berkisar antara 5 hingga 12 per hari. Serta memperluas jangkauan bisnisnya dengan keterbatasan jadwal operasional dan layanan yang hanya berbasis lokasi fisik. Indonet berisiko tertinggal dari kompetitor seperti Gizigo dan Diet Indo. Tujuan utama dari Indonet sendiri pada tahun 2024 adalah meningkatkan jumlah pasien, memperluas cakupan bisnis, dan menyediakan layanan yang lebih fleksibel. Namun, biaya operasional yang tinggi dan ketidakmampuan mencapai target pasien menandakan bahwa strategi saat ini kurang efektif. Untuk menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan pasar, Indonet perlu menerapkan solusi inovatif termasuk pengembangan aplikasi mobile dan web untuk meningkatkan aksesibilitas layanan konsultasi gizi. Lalu situasi saat ini yang dihadapi oleh Indonet adalah Indonet menghadapi tantangan serius dengan rata-rata jumlah pasien hanya berkisar antara 5 hingga 12 per hari, yang berdampak negatif pada keuangan dan pengembangan usaha. Keterbatasan waktu operasional dari Senin hingga Kamis mengurangi potensi menarik pasien, sementara kurangnya
Pemanfaatan teknologi membuat Indonet kalah saing dengan kompetitor seperti Gizigo, Diet Indo, dan My Weight Loss yang telah mengadopsi teknologi secara optimal. Meskipun telah berdiri selama 4 tahun, perusahaan masih menghadapi masalah dasar dalam ketepatan pelayanan dan inovasi yang mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan berkurangnya loyalitas. Tanpa sistem yang efisien dalam manajemen dan teknologi, Indonet kesulitan untuk memberikan pelayanan yang responsif, menurunkan daya saingnya di pasar. Lalu selanjutnya adalah deskripsi masalah dan strategi. Yang pertama adalah jumlah pasien yang sedikit. Untuk mengatasi masalah ini, Indonet akan memperluas jam operasional hingga akhir pekan dan memperkenalkan aplikasi mobile. Dengan langkah ini, diharapkan pasien akan lebih mudah mengakses layanan, sehingga jumlah kunjungan harian dapat meningkatkan menjadi 20 hingga 25 pasien dalam waktu 6 bulan. Lalu yang kedua adalah keterlambatan layanan. Indonet akan mengimplementasikan sistem digital termasuk aplikasi mobile untuk mengurangi waktu tunggu pasien sebesar 30% dalam waktu 3 bulan setelah implementasi. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan proses pelayanan dapat berjalan lebih efisien. Lalu yang ketiga adalah tingkat kepuasan pelanggan yang rendah. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, Indonet akan fokus pada perbaikan layanan berbasis teknologi dan pengurangan waktu tunggu. Targetnya adalah meningkatkan tingkat kepuasan menjadi 85% dalam waktu 6 bulan, dengan evaluasi melalui survei kepuasan pelanggan setiap 3 bulan. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait MOV atau Measurable Organizational Value. Yang pertama adalah peningkatan jumlah pasien harian atau Customer Value. Indonet perlu meningkatkan jumlah pasien yang berkunjung setiap hari dari rata-rata 5 hingga 12 pasien menjadi 20 hingga 25 pasien per hari. Dalam 6 bulan ke depan, strategi yang digunakan melibatkan perluasan jam operasional hingga akhir pekan dan pengenalan aplikasi mobile untuk memudahkan pasien mengakses layanan serta melaksanakan evaluasi setiap 6 bulan untuk memastikan pencapaian. Lalu yang kedua adalah optimalisasi penggunaan teknologi atau operasional efisiensi value. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, Indonet akan mengimplementasikan sistem digital seperti aplikasi mobile untuk mengurangi waktu tunggu pasien sebesar 30% dalam waktu 3 bulan setelah implementasi. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat memperbaiki keterlambatan layanan yang sering menjadi keluhan. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction value. Indonet bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dari 60% menjadi 85% dalam waktu 6 bulan. Langkah-langkah untuk mencapai ini termasuk memperbaiki layanan berbasis teknologi dan mengurangi waktu tunggu. Ukuran kesuksesan akan didasarkan pada hasil survei kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 3 bulan. Lalu di sini ada analisis dan solusi. Untuk yang pertama adalah analisis. Perusahaan Indonet menghadapi masalah kurangnya penggunaan teknologi, jumlah pasien harian yang rendah, dan keterlambatan administrasi. Kami menawarkan solusi pengembangan web apps untuk mempermudah akses layanan konsultasi gizi. Sesuai himbauan WHO ke-58, web apps ini memungkinkan pasien memesan janji temu, mengakses informasi gizi, dan berinteraksi dengan ahli gizi tanpa perlu mengunduh aplikasi. Solusi ini menjangkau lebih banyak pengguna, termasuk mereka yang tidak memiliki smartphone, dan dapat diakses dari berbagai perangkat, memberikan fleksibilitas dalam mengakses layanan. Lalu yang kedua adalah solusi. Perusahaan Indonet menghadapi masalah kurangnya penggunaan teknologi, jumlah pasien harian yang rendah, dan keterlambatan administrasi. Kami menawarkan solusi pengembangan mobile apps yang memungkinkan pasien mengakses layanan konsultasi kapan saja. Dengan fitur pemesanan janji temu online, pengingat otomatis dan akses ke materi edukasi, aplikasi ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pasien. Meningkatnya pengguna smartphone menunjukkan potensi pasar yang lebih luas. Aplikasi ini juga dapat mengurangi waktu tunggu, meningkatkan kepuasan pasien, dan diintegrasikan dengan teknologi AI untuk personalisasi layanan. Peningkatan jumlah pasien melalui aplikasi mobile diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan dan memberikan ROI yang signifikan bagi Indonet. Kemudian terdapat solusi pertama yang kami tawarkan, yaitu pengembangan web apps yang dirancang untuk mempermudah akses layanan konsultasi gizi melalui platform berbasis web. Aplikasi berbasis web ini memungkinkan pasien untuk melakukan pemesanan janji temu dengan ahli gizi secara online, mengakses informasi terkait gizi, dan berinteraksi dengan ahli gizi langsung melalui browser tanpa perlu mengunduh aplikasi. Dengan web apps ini, pengguna yang tidak memiliki smartphone atau lebih nyaman menggunakan komputer tetap dapat mengakses layanan dengan mudah. Solusi ini menawarkan fleksibilitas tinggi karena dapat diakses melalui berbagai perangkat, memberikan kenyamanan lebih bagi pasien dalam mengatur konsultasi dan memperoleh informasi gizi. Selain itu, aplikasi web ini juga akan memperluas jangkauan layanan ke segmen pasar yang lebih luas,
khususnya bagi mereka yang terbatas dalam penggunaan teknologi seluler. Next. Nah, berikut ada analisis pada solusi kedua. Yang pertama, kelayakannya yaitu accessibility, di mana dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa butuhnya instalasi. Kemudian kemudahan pengguna, di mana pengguna tidak perlu mengunduh aplikasi, meminimalisir hambatan bagi pasien dengan keterbatasan ruang penyimpanan. Lalu ketiga, terdapat jangkauan pasar, di mana hal ini akan menjangkau lebih banyak pengguna. Kemudian efisiensi pengembangan, di mana akan lebih murah dan efisien, hanya memerlukan satu platform untuk berbagai sistem operasi. Lalu terdapat kesesuaian kebutuhan global, di mana hal ini dapat meningkatkan akses kesehatan digital di masyarakat. Dan terakhir, terdapat pembaruan yang mudah, yaitu berarti hal ini dapat diperbarui langsung di server tanpa perlunya update dari penggunanya. Selanjutnya, terdapat risiko dari solusi pertama ini, yaitu membutuhkan koneksi internet, di mana web ini bergantung pada koneksi yang stabil, sehingga membutuhkan fitur offline dan cache data untuk akses yang terbatas. Lalu ada masalah teknis, di mana risiko bug atau crash membutuhkan pengujian beta, pembaruan otomatis, dan juga pemantauan performa. Selanjutnya ada keamanan data, di mana di sini terdapat risiko kebocoran data kesehatan, yang berarti membutuhkan enkripsi, kontrol akses, dan audit keamanan sesuai dengan standar, yaitu HIPAA atau GDPR. Selanjutnya terdapat preferensi pengguna, yang pengguna mungkin lebih menyukai aplikasi mobil karena adanya fitur yang dapat disesuaikan dengan pengguna, yaitu untuk solusi risiko ini yaitu dengan progressive web app agar lebih dapat mudah diakses. Selanjutnya ada performa perangkat, yang berarti tidak semua perangkat dapat memainkan website ini, yang berarti membutuhkan optimasi dan desain yang responsif untuk berbagai spesifikasi. Nah, berikut ada project cash flow dari solusi yang pertama, yaitu untuk TBO-nya dapat didapatkan dari menambah kinerja, ditambah akurasi, dan ditambah pelayanan, dan terakhir ditambah pendapatan, yaitu dapat menghasilkan sekitar 700 juta lebih. Kemudian ada TCO, yaitu pengeluarannya, yaitu terdapat direct cost, ongoing cost, dan indirect cost, yang dapat menghasilkan sekitar 1 miliar lebih. Dan untuk hasil akhirnya pada cash flow yang didapatkan itu sekitar 250 juta sebagai profit atau keuntungan. Dan diperkirakan bahwa payback period untuk solusi pertama ini yaitu di tahun ke-6 dengan nilai sebesar 259.693.380. BEP-nya diharapkan dikembalikan pada tahun ke-6 bulan kedua dengan ROI 19,86% dan NPV yaitu sama seperti pada payback period, yaitu 255.693.380. Lalu untuk solusi kedua, kami untuk mengatasi masalah kurangnya penggunaan teknologi dan jumlah pasien harian, Indonet mengusulkan pengembangan mobile apps. Aplikasi ini memungkinkan pasien mengakses layanan konsultasi kapan saja dengan fitur pemesanan janji online, pengingat otomatis, dan materi edukasi gizi. Dengan meningkatnya penggunaan smartphone, aplikasi ini akan membantu Indonet menjangkau pasar yang lebih luas, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pasien. Selain itu, aplikasi dapat diintegrasikan dengan teknologi AI untuk personalisasi layanan dan analisis data pasien, memberikan keunggulan kompetitif. Peningkatan jumlah pasien melalui aplikasi mobile diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan ROI yang signifikan bagi Indonet.
Kemudian untuk kelayakan dan risiko dari solusi kedua, yaitu kelayakan yang ditemukan adalah pada bidang teknologi, aplikasi mendukung berbagai platform seperti iOS dan Android, fitur interaktif seperti chat dan video call, serta protokol keamanan data yang kuat. Kemudian dari segmen pasar, tingginya permintaan layanan gizi dan audiens luas, terutama bagi mereka yang sibuk atau sulit melakukan konsultasi tatap muka. Kemudian dari segi finansial, model bisnis freemium atau berlangganan dengan potensi pendapatan dari iklan dan kemitraan produk gizi. Kemudian dari sisi operasional, didukung oleh ahli gizi bersertifikat lalu penggunaan di daerah terpencil. Kemudian dari sisi hukum, mematuhi regulasi layanan kesehatan dan perlindungan data serta memiliki sertifikasi resmi. Kemudian resiko dari solusi 2 ini yaitu kebocoran informasi, mitigasi dengan enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan audit keamanan rutin. Kemudian terdapat persaingan di mana banyaknya aplikasi serupa di pasar, mitigasi dengan pengembangan fitur unik, inovatif, dan strategi pemasaran yang efektif. Kemudian risiko yang ketiga yaitu dukungan pelanggan di mana ketidakpuasan pengguna akibat layanan yang kurang memadai. Mitigasi dari risiko ini adalah dengan tim dukungan responsif dan sistem umpan balik pengguna. Kemudian risiko yang keempat yaitu ketidakpatuhan regulasi di mana terdapat potensi sanksi hukum terkait perlindungan data. Mitigasi yang dilakukan yaitu dengan konsultasi hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi sebelum peluncuran. Kemudian ketidakpuasan pengguna yaitu penurunan penggunaan layanan. Mitigasinya dilakukan dengan survei kepuasan rutin dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Next slide. Kemudian project cash flow dari solusi kedua yaitu TBO didapatkan dari menambah kinerja, menambah akurasi, menambah pelayanan, dan menambah pendapatan. Kemudian outflow yang diperlukan atau TCO yaitu pada direct cost sejumlah 889.500.000, kemudian pada ongoing 75 juta rupiah. Kemudian pada indirect cost 56.100.000, kemudian cash flow yang didapatkan yaitu 202.300.000 rupiah. Kemudian payback period pada solusi kedua didapatkan pada tahun ke-6 sebesar 178.628.315 dengan BEP tahun ke-6 bulan kedua sebesar 1.778.628.315. Kemudian ROI dari solusi kedua yaitu sebesar 17,04% dengan NPV sama seperti payback dan BEP. Next slide. Kemudian rekomendasi yang kami berikan berdasarkan solusi yang telah kami tawarkan yaitu Indonet menawarkan solusi yang web apps dikarenakan akses mudah, pasien dapat memesan janji temu, mengakses informasi gizi, dan berinteraksi dengan ahli gizi melalui browser tanpa perlu mengunduh aplikasi. Manfaat bagi perusahaan yaitu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan. Kemudian, resiko pada web apps memerlukan perhatian pada koneksi, bug, keamanan data, dan performa pelangkat melalui fitur online, pengujian, enkripsi, PWA, dan desain responsif. Dengan analisis finansial, ROI pada solusi kedua yaitu sebesar 19,86% untuk web apps, lebih tinggi dari 17,04% untuk aplikasi mobile. Kemudian BEP-nya web apps mencapai BEP lebih cepat yaitu pada tahun ke-6 bulan kedua dengan NPV untuk web apps adalah 255.693.380 rupiah. Baik, berikut adalah lampiran yang menunjukkan prototipe web app dari Indonet. Web ini dirancang untuk memberikan akses yang mudah bagi pengguna melalui perangkat desktop atau laptop. Pada prototipe ini, pengguna dapat membaca informasi dan artikel gizi yang relevan dan terpercaya untuk menambah wawasan tentang pola makan sehat.
Lalu terdapat juga fitur screening gizi. Pengguna dapat melakukan screening gizi untuk mengetahui kebutuhan nutrisi harian mereka secara cepat dan praktis. Lalu yang ketiga, terdapat fitur perhitungan asupan makanan yang membantu pengguna mengatur pola makanan sesuai target kesehatan. Yang dimana di sini kami juga menyantumkan link prototipe untuk web app Indonetnya. Next. Nah, selain web app, kami juga mengembangkan prototipe mobile app Indonet untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pengguna, yang dimana mobile app ini memiliki fitur utama yang sama dengan web apps, namun dirancang dengan antarmuka yang lebih sederhana dan intuitif untuk perangkat mobile. Dalam prototipe mobile ini, pengguna dapat mengakses seperti pada web app juga, yaitu adalah informasi dan artikel gizi secara instan dan perangkat mereka kapan saja dan di mana saja, lalu melakukan screening gizi dan juga menghitung asupan makanan harian. Dan kami juga menyantumkan link prototipe mobile-nya. Mungkin saya langsung akan mempresentasikan langsung Figma-nya. Share screen. Nah, baik, di sini terdapat web apps dari Indonet, yang dimana kita juga di sini langsung melakukan login. Lalu setelah itu kami juga di sini pengguna dapat melakukan memilih fitur, yaitu ada informasi dan artikel gizi, ada screening gizi, dan juga perhitungan asupan makanan. Nah, lalu di sini terdapat informasi dan artikel gizi. Pengguna dapat langsung melakukan panduan harian gizinya untuk memperingat seperti protein, fats, dan juga karbohidratnya. Lalu pengguna juga dapat mengakses fitur screening gizi yang dimana melakukan pembayaran, dan juga, nah di sini pengguna dapat mengetahui gizi yang sangat bagus untuk penurunan badan yang tidak direncanakan dalam 3-6 bulan, lalu pasien dalam kondisi sakit parah dan tidak asupan nutrisi dalam kurang lebih dari 5 hari. Pengguna dapat melakukan screening gizi pada fitur ini. Dan juga untuk fitur yang terakhir yaitu perhitungan asupan makanan, yang dimana pengguna juga dapat melakukan seperti mengisi berapa usianya, lalu berapa tingginya, dan juga berapa berat badannya, dan akan menentukan hasil BMI si penggunanya. Seperti ini adalah berusia 20 tahun dan juga tingginya 165 dan juga berat badan 60, dan hasil BMI-nya adalah 22, yang dimana itu termasuk kategori normal. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe mobile-nya, yang dimana sama seperti web app, namun kami menyediakan mobile ini agar lebih interaktif dengan pengguna juga dan dapat sering digunakan juga. Lalu di sini fiturnya juga sama, terdapat informasi gizi, yang dimana pengguna juga dapat langsung melihat panduan gizinya seperti protein, fats, dan juga karbohidratnya. Dan juga pengguna dapat melakukan screening gizi juga pada apps mobile ini dengan melakukan pembayaran, dan juga ya tampilannya hampir sama seperti web app, namun ini adalah versi mobile-nya. Seperti itu. Nah, lalu di sini adalah terdapat perhitungan asupan makanannya, yaitu seperti tadi melakukan pengisian usia, lalu tinggi, dan juga berat badannya, dan juga dapat dihitung hasil BMI-nya adalah normal. Mungkin presentasi dari prototipe kami sudah akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dera Asmita. Baik, pada proyek ini kami juga sudah mengimplementasikan menggunakan kode untuk solusi web apps. Akan saya tampilkan kode beserta implementasinya. Nah, berikut adalah kode yang telah kami buat untuk solusi web apps. Di sini terdapat image, CSS, dan juga homepage untuk
HTML. Baik, langsung ke implementasinya. Kurang lebih sama dengan penggunaan prototype, tapi ini hanya implementasi menggunakan kode. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.